Eh, jadi mohon maaf untuk kelas MN23N, MN23C, dan MN23D. Waktu hari Minggu saya berhalangan hadir karena memang ada keperluan mendadak. Jadi kita ganti secara online. Dan mohon maaf juga untuk kelas reguler yang biasanya kita kuliah di hari Kamis minggu lalu harusnya kan setiap jam 9 pagi kita undur jadi malam hari jam 8 disatukan dengan kelas hari Minggu ya. Jadi ini pertama kali juga untuk kita kuliah secara online terutama untuk kelas reguler yang biasanya online-nya di pagi hari kita di malam hari ya. Terus juga yang di kelas minggu juga yang biasanya onsite atau offline, yang biasanya minggu pagi dan minggu siang, sekarang jadi online di malam hari. Nggak apa-apa ya, sekali-kali malam, siapa tahu kalian lebih bisa nangkep materi kalau di malam hari kan. Jadi Ya nggak Pak, aman. siang. Ya. Oke, jadi ini kan pertemuan ke-14. Nanti kan kita ada pertemuan terakhir, yaitu pertemuan ke-15. Jadi tolong diinformasikan untuk pertemuan ke-15 untuk kelas reguler ya, yang biasanya tadinya online hari Kamis jam 9, yaitu MN23A, MN23E, MN23F, dan MN23H. Hari Minggu jam 8 pagi untuk MN23A dan MN23E di ruang B3B, untuk MN23F dan MN23H di B3D ya, untuk hari Sabtu jam 8 di kampus secara offline ya. Jadi untuk pertemuan terakhir nanti untuk kelas reguler saya ingin secara offline gitu ya. Jadi kalian tahu siapa saya dan saya juga tahu siapa kalian gitu ya secara langsung. Dan untuk hari Sabtu nanti untuk kelas reguler secara offline kita akan full latihan soal, kalian kerjakan. Setelah dikerjakan lalu dikumpulkan, nanti kita kalau waktunya masih sempat kita bahas sama-sama ya untuk materi untuk soal yang akan dikerjakan nanti hari Sabtu. Nah, untuk soal UAS sendiri, saya pastikan untuk soal pilihan ganda nanti semuanya ada di kuis ya. Jadi soal kuis nanti diantaranya akan menjadi soal UAS. Kemudian untuk esai sendiri nanti untuk yang susulan dan untuk yang tidak susulan soalnya beda. Jadi kemarin kan banyak kelas saya itu hampir 30% mahasiswanya susulan gitu ya. Nah ini jadi bahan evaluasi bagi universitas kenapa kok mata kuliah pengantar akuntansi banyak susulan. Dikarenakan kalau mahasiswa yang UASnya susulan rentan untuk tahu soal lebih dahulu kan dibanding mahasiswa yang tidak susulan. Nah maka dari itu nanti soal UAS yang susulan dan yang tidak susulan akan berbeda. Nah, tapi saya tekankan yang berbeda hanya angkanya saja. Secara pengerjaan, tata cara, semuanya sama. Gitu ya. Maka dari itu nanti hari Sabtu kita akan simulasi untuk mengerjakan soal dari materi pertama kali setelah UTS dan materi sampai terakhir UAS atau sekarang sesi 14 gitu ya. Jadi sesi 15 nanti nggak ada materi. Jadi materi kali ini adalah materi terakhir di mata kuliah pengantar akuntansi. Sesi terakhir kita gunakan untuk mengerjakan soal dari sesi pertama setelah UTS sampai sesi terakhir sebelum UAS gitu ya. Kalau untuk kelas minggu biasa kita tetap offline sesuai jadwal untuk kelas N di pagi hari dan kelas D dan C di siang hari gitu ya. Sebelum kita mulai, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak teman-teman terkait apapun tentang mata kuliah pengantar akuntansi?
Mohon maaf Pak, tadi Silahkan. ada yang belum bisa masuk. Kenapa ya Pak? Oh, Ini lagi dibantu di ini Pak, lagi dibantu di admin sama ya, saya. itu kan udah saya ketua kelas, saya jadikan ketua host ya. Jadi takutnya saya Ya, lupa ya. Jadi ketua kelas tolong dibantu yang jadi co-host untuk ngasep yang belum masuk. oke Pak, aman Pak. Ya. Ada lagi yang tanyakan teman-teman sebelum kita mulai? Bapak izin bertanya, jadi pertemuan offline itu hari Sabtu atau Minggu jadinya? Kelas F. Untuk eh, kelas kelas A, E, F, dan H hari Sabtu semuanya. Jadi nggak ada yang minggu. Yang minggu tuh kelas online, kelas yang khusus hari Minggu. Jadi hari Sabtu. Jadi kalau untuk kelas hari Minggu, untuk kelas reguler nanti kuliah offline-nya terakhir kita ketemu di hari Sabtu. Jadi bukan hari Minggu ya. Kalau hari Minggu khusus untuk kelas Minggu aja. Gitu. Ada lagi tanya kan? Pak. Karena kalau hari Minggu kelasnya full, jadi saya nyari kelas ternyata yang kosong hari Sabtu. Gitu ya. Ada lagi yang tanya kan, teman-teman? Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, kita langsung masuk ke materi. Jadi materi kali ini tentang aset tetap. Bentar. Tentang aset tetap, sumber daya alam, dan aset tak berwujud. Aset tetap nama lainnya adalah plan aset atau fixed asset. Ini sama ya, plan aset, fixed asset, ini sama. Sumber daya alam atau natural resource atau STA bisa disingkat, dan aset tak berwujud atau intangible asset. Nanti kita akan bahas tentang ketiga aset ini. Oke. Jadi saya minta waktu kalian karena memang agak sedikit banyak pembahasannya, jadi agak sedikit panjang nanti kita kuliah. Jadi saya harapkan kalian fokus. Sorry, ini kan udah ya kalau nggak salah ya. Kita ke atau belum ya? Kalau di YouTube Bapak udah ada, Pak. Oh, berarti kita pantesan. Saya agak ini. Bentar, kita tuh fix aset sekarang ya, kalau nggak salah. Sorry, fraud. Keuangan. Oh, bentar ya, teman-teman. Pantesan saya agak ini ya, materinya. Kita tentang fraud. Bentar. Maaf ya. 11. Hmm.
Oke, teman-teman, saya salah ini kayaknya. Salah materi. Oke, udah terlihat belum teman-teman ininya, materinya? Sudah ya? Ya, Pak. Oke, bentar ya. Oke. Jadi materi kita kali ini adalah tentang kecurangan atau fraud, lalu pengendalian internal, lalu kemudian pengendalian internal dan kas. Ini materi terakhir. Nah, di materi terakhir ini kita akan membahas tentang bagaimana kecurangan dan pengendalian internal. Jadi di dalam pencatatan akuntansi sendiri bisa seseorang yang melakukan pencatatan di dalam ini ya jadinya. Jadi untuk sendiri perlu di ini ya. Oke. Nah, selanjutnya mengidentifikasi prinsip-prinsip aktivitas pengendalian internal, kemudian menjelaskan aplikasi prinsip-prinsip pengendalian internal pada penerimaan kas, menjelaskan aplikasi prinsip-prinsip pengendalian internal pada pengeluaran kas, lalu menguraikan operasi dana kas kecil atau petty cash disebutnya ya. Apa sih kas kecil itu atau petty cash itu? Nah, nanti kita bahas. Lalu mengidentifikasi fitur pengendalian akun bank, kemudian menyiapkan rekonsiliasi bank, lalu menjelaskan pelaporan kas. Nah, ini adalah 8 materi yang akan kita bahas di dalam sesi ke-14 ini, gitu ya. Jadi agak sedikit panjang, makanya saya minta fokus kalian. Nah, apa sih yang akan kita bahas di dalam fraud atau kecurangan, lalu pengendalian internal dan kas? Nah, di dalam kecurangan dan pengendalian internal, kita akan membahas apa saja sih kecurangan yang mungkin terjadi di saat seseorang melakukan pencatatan akuntansi. Nah, jadi kemungkinan ada kecurangan-kecurangan gitu ya. Nah, kalau sekarang kan kalau ada kecurangan pencatatan seperti korupsi gitu ya, manipulasi gitu ya. Terus juga kebohongan-kebohongan lainnya. Nah, nanti kita bahas di sini. Kemudian bagaimana pengendalian internal supaya tidak terjadi kecurangan tersebut, gitu ya. Lalu kemudian prinsip aktivitas pengendalian internal. Jadi pengendalian internal supaya tidak terjadi kecurangan, prinsip-prinsipnya apa saja sih? Nanti kita bahas di sini. Lalu keterbatasannya apa saja, gitu ya, di dalam pengendalian internal tersebut. Nah, kemudian selain pengendalian internal dalam kecurangan atau fraud, ada juga pengendalian penerimaan kas. Kita akan membahas bagaimana penerimaan kas secara langsung dan penerimaan melalui kotak pos. Apa sih nih? Gitu ya, penerimaan melalui kotak pos. Nanti kita bahas. Kemudian pengendalian pengeluaran kas. Di sini kita akan membahas tentang pengendalian sistem voucher, lalu pengendalian dana kas kecil. Nah, jadi di dalam
pengendalian pengeluaran juga ada sistemnya dengan menggunakan voucher nih, supaya terkendali pengeluaran yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Kemudian pengendalian dana kas kecil atau petty cash disebutnya. Nah, nanti kita bahas apa sih petty cash ini. Kemudian fitur pengendalian penggunaan bank, itu membuat deposit atau membuat tabungan. Di sini gimana sih gitu ya pencatatannya di dalam akuntansi, lalu bagaimana menulis cek, terus laporan bank yang disesuaikan dengan laporan perusahaan, nanti seperti apa. Lalu ada rekonsiliasi akun bank, kalau misalnya ada terjadi salah pencatatan antara laporan pencatatan akuntansi di bank dengan pencatatan perusahaan, nanti bagaimana penanganannya, nanti kita bahas di sini. Lalu kemudian bagaimana sistem transfer dana secara elektronik, kemudian ya, itu untuk pengendalian penggunaan bank ya. Lalu ada di akhirnya adalah pelaporan kas, yaitu bagaimana kita melaporkan setara kas. Nah, setara kas di sini tuh yang dimaksud adalah misalnya piutang, ini kan setara kas, terus kemudian deposito, ini juga setara kas, kemudian juga inventory, ini juga setara kas. Nah, kemudian kas yang dibatasi gitu ya. Jadi kan di dalam pengeluaran kas juga biasanya ada pembatasan-pembatasan tertentu. Kemudian ada saldo kompensasi. Nah, apa nih? Nah, ini adalah pembahasan yang akan kita bahas di materi sesi ke-14 ini tentang fraud atau kecurangan. Fraud, kemudian internal, pengendalian internal, kemudian kas. Nah, kita bahas tentang fraud dulu atau kecurangan di sini. Fraud ini sering terjadi di berbagai perusahaan atau berbagai pencatatan di dalam akuntansi ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan fraud? Di sini disebutkan fraud adalah tindakan tidak jujur dari pekerja untuk kepentingan diri sendiri atas pembiayaan dari pemberi kerja. Contoh dari kecurangan di dalam pencatatan akuntansi itu apa saja sih? Ada yang tahu nggak, teman-teman? Biasanya apa sih? Suara saya masih jelas? Halo? Masih, Masih. Bapak. Masih ya? Pak. Ya, apa nih? Contoh kecurangan di dalam pencatatan akuntansi itu apa sih? Kalau Melipat perusahaan, melipat uang perusahaan. mengambil uang perusahaan, kan banyak nih yang lagi viral kan? Contohnya Ya. apa? Misalnya kalian misalnya disuruh oleh orang tua kalian gitu beli ke warung, misalnya beli beras, padahal harganya tuh 1 liter tuh 12.000, ya. Tapi bilang ke orang tua kalian atau ke ibu kalian 1 liternya harganya 15.000, gitu kan? Sini kan ada selisih 3.000 kan? Nah, 3.000-nya ini nih masuk kantong kalian. Ini adalah salah satu kecurangan, manipulasi, ya. Atau korupsi. Nah, kalau korupsi misalnya proyek fiktif, harusnya proyeknya senilai 300 miliar misalnya, tapi yang dianggarkan misalnya 500 miliar, yang 200 miliarnya masuk ke kantong. Atau tidak sesuai spesifikasi, contohnya apa? Contohnya misal disuruh membangun bangunan dengan beton cor, misalnya kan, itu kan mahal, ya kan? Tapi diakali semennya tuh bukan semen premium misalnya, tapi dengan semen kapur gitu, yang misalnya daya rekatnya kurang. Nah, itu juga salah satu dari fraud atau kecurangan. Atau kalau di perbankan, kredit fiktif. Contohnya apa? Misalnya ada suatu perusahaan meminjam uang ke bank untuk modal kerja misalnya. Misalnya kredit modal kerja ini tidak uang kreditnya ini tidak dipergunakan untuk modal kerja perusahaan, tapi misalnya untuk membeli kebutuhan pribadi si pemilik perusahaan, misalnya untuk beli mobil baru, ya.
untuk beli rumah baru, misalnya ini kan kredit fiktif yang harusnya modal kerja untuk kegiatan operasional perusahaan, akan tetapi disalahgunakan menjadi kepentingan pribadi, contohnya beli mobil baru untuk liburan atau apa, gitu ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk fraud atau kecurangan di dalam pencatatan akuntansi. Tahu yang sekarang lagi happening itu pinjol, ya, kalian foto selfie gitu ya, foto selfie terus minjam uang di aplikasi pinjol, terus digunakan untuk liburan misalnya, terus tidak tidak diganti misalnya, atau tidak dibayar pinjol kalian misalnya. Itu juga salah satu bentuk kecurangan. Nah, di sini ada pertanyaan, mengapa sih fraud atau kecurangan ini bisa terjadi? Nah, di sini ternyata kecurangan ini bisa terjadi karena ada kesempatan. Ya. Karena memang ada kesempatan. Misalnya, di perusahaan kalian, bos kalian tuh sudah percaya ke kalian. Jadi, jarang mengecek laporan keuangan. Padahal kalian diam-diam gitu, menyalahgunakan kepercayaan bos kalian itu. Contohnya apa? Mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi dikarenakan ada kesempatan, gitu ya. Dikarenakan kalian yang memegang akses untuk ke keuangan perusahaan, misalnya kalian tahu ID-nya, tahu password-nya. Nah, itu kan ada kesempatan untuk kalian melakukan fraud. Gitu. Atau juga mungkin tekanan keuangan. Contohnya apa? Misal kalian punya pacar, gitu ya. Pacar kalian pengen liburan, misalnya ke Bali, gitu. Terus kalian nggak punya uang, tapi di tempat kerja kalian punya akses gitu ke keuangan perusahaan karena tekanan dari pasangan kalian atau pacar kalian buat liburan misalnya. Jadi kalian yang tadinya nggak ada niat gitu ya buat nyuri atau istilahnya atau melakukan kecurangan atau fraud, tiba-tiba melakukan fraud tersebut atau kecurangan tersebut karena adanya tekanan gitu. Atau untuk biaya sekolah misalnya, biaya sekolah adik kalian misalnya. Terus kalian gajian masih lama, terus adik kalian mau masuk sekolah misalnya, terus kalian nggak punya uang, terus di tempat kerja kalian punya akses ke keuangan perusahaan, terus karena tekanan keuangan adik sekolah tersebut, jadi melakukan fraud atau kecurangan. Atau juga yang terakhir di sini, rasionalisasi. Apa sih rasionalisasi ini? Rasionalisasi adalah misalnya, kayaknya rasional nih, nilai uang perusahaan, toh karena memang jumlahnya kecil gitu ya, karena jumlahnya kecil, biasanya perusahaan kurang peduli kalau misalnya terhadap pengeluaran yang sifatnya kecil gitu ya. Nah, biasanya ini disalahgunakan juga oleh para pekerja misalnya yang tadinya tidak memiliki pikiran untuk melakukan fraud atau kecurangan, akan tetapi adanya rasionalisasi di pikiran mereka untuk melakukan dikarenakan memang sudah lumrah atau sudah sudah memang biasa seperti itu, jadi dilakukanlah fraud tersebut karena adanya rasionalisasi. Jadi itu ya. Jadi kenapa sih kecurangan itu bisa terjadi? Karena pertama, karena memang ada kesempatan, karena memang kalian jadi bendahara sekolah misalnya atau bendahara kelas gitu ya. Terus kalian keluar atau mengundurkan diri dari Nusa Putra misalnya dengan membawa uang kas kelas misalnya, uang kas sekolah gitu ya. Itu kan karena ada kesempatan. Terus adanya tekanan yang tadi sudah kita bahas, terus adanya juga rasionalisasi. Oke. Nah, itu terkait kecurangan atau fraud. Untuk menanggulangi fraud tersebut, kita butuh yang namanya adalah pengendalian internal di sini. Nah, di dalam pengendalian internal mengadopsi berbagai macam metode atau menggunakan berbagai macam metode adopsi itu menggunakan. Yang pertama adalah pengamanan aset.
Jadi asetnya tuh harus diamankan nih supaya misalnya tidak ada potensi pekerja melakukan fraud atau kecurangan. Terus yang kedua, meningkatkan keakuratan dan keandalan pencatatan akuntansi. Terus ketiga, meningkatkan efisiensi operasional. Lalu yang keempat, memastikan kepatuhan atau compliance atas peraturan dan hukum. Nah, jadi kalau misalnya yang nyuri, ya sudah gitu ya, laporkan saja gitu, ke penegak hukum biar jerak. Ini adalah salah satu contoh pengendalian internal untuk mengendalikan kecurangan atau fraud. Nah, sistem pengendalian internal memiliki 5 komponen utama, yaitu lingkungan pengendalian. Jadi harus menciptakan lingkungan yang istilahnya jujur gitu ya. Kalau kalian di SMA mungkin dulu ada namanya kantin kejujuran gitu ya. Jadi kalau kalian beli apa, uangnya taruh di situ, terus kembaliannya juga kalian ambil sendiri, hitung sendiri, ambil sendiri. Nah, biasanya di perusahaan atau di lingkungan perusahaan biasanya menciptakan lingkungan pengendalian yang jujur biasanya. Terus melakukan penilaian risiko. Jadi kalau perusahaan menunjuk kalian sebagai direktur keuangan misalnya, risikonya apa sih? Risikonya misalnya kalian jujur, nggak mungkin gitu kalau kalian melakukan fraud atau kecurangan. Atau misalnya kalian sebagai direktur keuangan tapi punya reputasi buruk misalnya dulunya, tapi diangkat sebagai direktur keuangan. Ya, pasti kan ada resiko-resiko yang akan terjadi di dalam pencatatan akuntansi nanti, itu berupa kecurangan. Lalu kemudian aktivitas pengendalian, lalu informasi dan komunikasi, lalu yang terakhir adalah pengawasan. Nah, kita bahas sekarang adalah prinsip aktivitas pengendalian internal. Pengukuran bervariasi dengan yang pertama adalah penilaian manajemen atas risiko yang dihadapi, kemudian ukuran dan sifat perusahaan. Jadi semakin besar ukuran perusahaan atau semakin besar aset perusahaan biasanya rentan juga terhadap fraud atau kecurangan. Nah, biasanya prinsip akuntansi ini memiliki 6 unsur. Yang pertama adalah penentuan tanggung jawab. Gitu ya. Jadi tanggung jawabnya tuh apa aja sih gitu ya. Contoh misalnya direktur utama atau dirut, tanggung jawabnya adalah untuk mengkoordinasikan departemen tertentu sehingga bersinergi atau bisa saling bekerja sama satu sama lain. Itu adalah tugas dirut atau itu adalah tanggung jawab dirut. Kemudian tanggung jawab seorang manajer misalnya adalah melaksanakan atau sebagai eksekutor kebijakan-kebijakan yang sudah ditentukan oleh dewan direksi misalnya. Itu adalah penentuan tanggung jawab. Lalu misalnya contoh yang paling kecil adalah satpam misalnya. Tanggung jawabnya adalah supaya kalau satpam ini kan supaya perusahaan atau lingkungan perusahaan itu aman, tidak ada pencurian, tidak ada vandalisme, coret-coret yang lain yang merusak lingkungan perusahaan misalnya. Itu adalah tanggung jawab masing-masing level pekerja. Kalau ini level pekerja atas, menengah, dan ini bawah. Ya. Tanggung jawab masing-masing pekerja. Kemudian pemisahan tugas atau pekerjaan. Nah, misalnya jangan sampai misalnya seorang manajer keuangan merangkap misalnya sebagai manajer HRD juga. Nah, ini kan rentan, gitu ya. Misalnya terjadi fraud atau kecurangan, misalnya manipulasi. Nah, jadi dipisahkan gitu, mana tugas manajer keuangan, mana tugas manajer HRD. Kalau misalnya di kelas, misalnya dibedakan mana tugas seorang sekretaris, mana tugas seorang bendahara. Jadi tugasnya itu harus sesuai dengan job desk dan job space. Nah, nanti kalian lebih banyak belajar tentang job desk dan job space ini di manajemen keuangan. Jadi bukan di pengantar akuntansi ya. Nah, kemudian prosedur dokumentasi di sini.
Jadi setiap pencatatan atau transaksi keuangan harus ada dokumentasinya. Contohnya apa? Misalnya harus dilengkapi dengan struk tagihan, misalnya. Lalu harus dilengkapi dengan misalnya nota, ya kan? Harus dilengkapi dengan misalnya bukti-bukti transaksi, gitu ya. Nah, bukti-bukti transaksi ini lalu didokumentasikan, gitu ya, atau disimpan. Gitu. Misalnya kalau misalnya beli barang seharga 100.000, ya, berarti di notanya juga harus sebesar 100.000. Nah, lalu didokumentasikan, berarti ada pengeluaran sebesar 100.000, dan ini adalah buktinya berupa nota atau struk tagihan. Nah, kemudian pengendalian fisik di sini. Nah, apa sih pengendalian fisik? Nah, jadi dicatat gitu, kesesuaian antara laporan yang ada di dalam laporan yang ada di dalam pencatatan akuntansi dengan bukti fisiknya. Kalau di laporan ada persediaan sejumlah 100 unit, kalau dicek juga secara fisik harus ada 100 unit juga. Jangan sampai misalnya di laporan keuangan ada 100 unit, tapi setelah dicek misalnya hanya ada 90 unit. Misalnya. Ini juga terindikasi adanya kecurangan di dalam pencatatan laporan akuntansi. Kemudian verifikasi internal independen. Nah, jadi ada seseorang yang bertugas untuk memverifikasi transaksi tersebut, akan tetapi secara independen, yaitu tidak terafiliasi dengan pekerja lainnya. Misalnya kalau untuk pencatatan gudang kan antara pekerja logistik dengan pencatat akuntansi itu tuh kan harus istilahnya harus tidak saling bersinggungan satu sama lain. Dikakut kan kalau misalnya bersinggungan satu sama lain, terjadi kong kali kong misalnya untuk memasukkan data. Maka dari itu butuh yang namanya verifikator yang sifatnya internal dan independen, gitu ya. Nah, kemudian ada pengendalian sumber daya manusia. Nah, di sini tugasnya adalah HRD. Nah, kita di sini tidak akan membahas bagaimana sih pengendalian sumber daya manusia. Kita adalah mata kuliah pengantar akuntansi. Nanti kalian belajar bagaimana pengendalian sumber daya manusia di manajemen, di mata kuliah manajemen SDM. Ya. Nah, ini adalah deskripsi dari apa sih yang dimaksud tanggung jawab tadi. Itu pengendalian paling efektif ketika hanya satu pegawai bertanggung jawab untuk satu tugas tertentu. Jadi kalau satpam ya tugasnya pengamanan, jangan satpam disuruh buat bersih-bersih atau nyapu. Gitu. Lalu pemisahan tugas yang berhubungan termasuk pekerja fisik dan pembukuan harus diberikan pada individu yang berbeda. Jadi orang yang mengecek secara fisik dengan yang mencatat di dalam pembukuan harus berbeda, jangan orang yang sama. Kalau orangnya sama, jadi bisa menimbulkan potensi fraud atau kecurangan. Jadi membedakan gitu ya. Itu pekerja yang mengecek secara fisik dengan yang melakukan pembukuan. Lalu prosedur dokumentasi, perusahaan harus menggunakan dokumen bernomor dan seluruh dokumen harus dihitung. Nah, yang tadi kita bahas ya, kalau misalnya dokumentasi harus ada struknya, harus ada notanya, harus ada invoice-nya, dan semuanya itu didokumentasikan. Nah, lalu kemudian pengendalian fisik di sini. Pengendalian fisik itu kan di sini ada macam-macam. Nah, pengendalian fisik bisa berupa berangkas, lemari besi, kotak deposit untuk kas, dan kertas bisnis. Contohnya, kalau suatu perusahaan mempunyai uang tunai, ya kan, supaya tidak dicuri atau tidak diambil oleh pegawai atau pekerja, ya kan, biasanya kan uang tersebut ditaruh di berangkas atau lemari besi atau kotak deposit gitu untuk mengamankan supaya nggak dicuri orang. Atau di sini gudang penyimpanan untuk persediaan dapat pencatatan terkunci. Nah, maksudnya di sini apa? Jadi gudang persediaan misalnya untuk produk-produk tertentu, nah, dikunci, dan yang mengetahui kunci tersebut adalah misalnya orang-orang yang memang bertanggung jawab
di situ, misalnya si pemilik, kan? Jadi bukan orang yang sama. Kemudian fasilitas komputer dengan password atau sidik jari dan scan mata. Misalnya kalau di perusahaan-perusahaan kan komputer tuh sendiri-sendiri gitu. Kalian tidak akan bisa menggunakan komputer teman kalian, bahkan HP teman kalian kan sekarang kalian nggak bisa kan kalau nggak tahu passwordnya. Nah, itu adalah salah satu contoh pengendalian internal. Jadi tidak sembarang orang bisa mengakses terhadap komputer seseorang. Jadi itu bisa meminimalisir fraud atau kecurangan. Lalu monitor TV, nah atau memasang CCTV misalnya. Biasanya di bank atau di teller, di bank kan biasanya menggunakan CCTV itu, atau di gudang, ya kan? Takutnya misalnya pekerjanya melakukan kecurangan, jadi diamati. Atau kalau kalian beli baju di mall kan ada tag price nih, ini nih disebutnya kan. Kalau kalian misalnya atau pekerjanya mencuri gitu kan nggak bisa, karena kan ada sistem detektornya, jadi ketahuan. Atau misalnya ada lagi mesin pencatat jam kerja. Nah, ini biasanya saya nih ke kampus misalnya masuk harus tepat jam 8 pagi. Untuk menghindari saya masuk jam 10 misalnya. Nah, jadi saya harus melakukan absensi di jam 8. Jadi ketahuan saya absen jam berapa. Kalau masuk jam 10, kalau misalnya saya masuk harusnya masuk jam 8 tapi masuk jam 10, saya kelihatan. Oh, ternyata masuknya jam 10 nih, berarti telat, gajinya dipotong. Itu salah satu cara pengendalian internal. Atau alarm untuk mencegah kebobolan. Misalnya kalau ada maling, atau ada pekerja yang masuk ke wilayah yang bukan otoritasnya misalnya, atau ke bukan wilayahnya, misalnya terindikasi melakukan kecurangan, terus dipasang alarm, terus alarmnya bunyi, nah itu juga salah satu pengendalian fisik. Nah, lalu kemudian prinsip aktivitas pengendalian internal yaitu tentang verifikasi internal independen. Contohnya apa sih? Yaitu yang pertama, memverifikasi catatan secara periodik atau atas dasar dadakan. Nah, jadi secara berkala nih. Jadi setiap bulan sekali, setiap minggu sekali, atau maupun tiap hari, atau secara dadakan, atau sidak. Nah, kalau kalian pernah dengar kan, wali kota atau bupati Sukabumi misalnya sidak terhadap kantor kecamatan apa, gitu, atau puskesmas mana. Gitu ya. Nah, itu juga salah satu dari verifikasi internal independen, gitu, yang dilakukan secara berkala, misalnya tiap bulan, atau tiap minggu, atau tiap tahun, ataupun misalnya secara dadakan atau sidak tanpa memberitahukan pekerja tersebut. Kemudian memverifikasi catatan oleh pekerja yang independen, yang sudah kita bahas tadi ya, yang tidak terafiliasi satu sama lain, yaitu yang ketiga, ketidaksesuaian dilaporkan ke manajemen. Nah, apabila kalian menemukan ketidaksesuaian, gitu kan, biasanya kan kalian melaporkan kan ke atasan kalian, ya. Wah, si ini melakukan kecurangan nih, berarti laporkan. Itu adalah contoh verifikasi internal independen. Kemudian pengendalian sumber daya manusia. Nah, di sini ada perikatan kerja. Nah, biasanya kan kalau perusahaan tuh ada yang namanya peraturan perusahaan kan. Perusahaan, terus kontrak kerja. Kalian bekerja kan ada yang namanya kontrak kerja kan. Nah, di dalam kontrak kerja di situ kan disebutkan di dalam peraturan perusahaan maupun di dalam kontrak kerja perusahaan kan di situ disebutkan apabila kalian melakukan pelanggaran, misalnya tidak masuk atau bekerja tidak sesuai dengan standar, misalnya, berarti kalian bisa dipecat gitu akhirnya. Lalu merotasi tugas karyawan dan meminta karyawan libur atau cuti yang dibutuhkan. Nah, merotasi itu maksudnya kalau sekalian di rumah sakit, misalkan perawat juga kan kalau kelamaan menjadi perawat IGD kan yang tiap hari rame gitu kan pasti stres gitu ya. Biasanya kan pengen jadi perawat di ruang VIP gitu ya, yang pasiennya jarang gitu ya, yang tidak setiap menit atau setiap jam ada.
Biasanya tuh dibutuhkan rotasi. Kemudian melakukan cek latar belakang. Nah, di sini, if I take a vacation, they will not that I've been stealing. Nah, misalnya di sini melakukan cek latar belakang tuh apa sih maksudnya? Jadi dulunya tuh dia tuh pernah nyuri nggak, gitu ya? Kalau pernah nyuri ya jangan ditempatkan di bagian finance atau keuangan. Itu kan berpotensi untuk melakukan fraud atau kecurangan kan dia jadinya. Jadi cek latar belakangnya. Oh dia orangnya jujur, nggak pernah nyuri, nggak pernah ada track record aneh-aneh misalnya. Baru ditempatkan di bagian keuangan misalnya. Gitu ya. Jadi cek juga latar belakangnya. Nah, biasanya di dalam pengendalian internal juga ada keterbatasan. Nah, biasanya apa? Biaya yang harus tidak melibat. Misal contoh, dalam pengendalian kan tadi harus pakai fingerprint, gitu kan? Harus pakai password, harus punya brankas dan lain-lain. Ini kan butuh biaya kan untuk membeli atau untuk menggunakan fasilitas tersebut. Nah, terkadang perusahaan-perusahaan juga tidak ada atau tidak mempunyai dana untuk menggunakan fasilitas tersebut. Kemudian elemen manusianya, misalnya kekurangan orang jujur, karena lingkungannya udah lingkungan lingkungan curang gitu ya, dan jarang misalnya manusia-manusia yang jujur. Kan di Indonesia katanya nggak kekurangan orang pintar, katanya kan orang pintar di Indonesia tuh banyak. Di Indonesia tuh kekurangan orang yang jujur. Elemen manusianya juga gitu terkadang sulit. Yang tadinya jujur terus masuk ke dalam lingkungan, misalnya lingkungan perampok, misalnya yang suka fraud atau suka nyuri gitu ya, suka melakukan kecurangan, dia juga malah menjadi terbawa. Lalu ukuran bisnis. Kalau ukuran bisnisnya besar, untuk membeli peralatan untuk pengendalian internal kan gampang gitu. Membeli brankas, menggunakan sistem fingerprint dan lain-lain. Kalau ukuran bisnisnya besar gitu ya, dananya banyak, kan mudah-mudah saja melakukan hal tersebut. Tapi kalau ukuran bisnisnya kecil, gitu ya, boro-boro beli barang fasilitas tersebut gitu ya, untuk operasional perusahaan aja susah. Nah, itu adalah keterbatasan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan untuk pengendalian internalnya. Ya. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu nggak, teman-teman, terkait prinsip-prinsip yang ada di dalam pengendalian internal sebelum kita masuk ke dalam pengendalian penerimaan kas. Ada yang tanyakan dulu nggak, teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya? Cukup, Pak. Udah? Pak, lanjut. Oke, kita Nggak, lanjut. Nah, jadi pengendalian penerimaan kas itu yang pertama, ada penerimaan kas secara langsung. Nah, di sini sama seperti tadi, yaitu dibedakan berdasarkan tanggung jawabnya, prosedur dokumentasinya, terus juga verifikasi internal independennya, terus juga pemisahan tugas, terus juga pengendalian fisiknya, kemudian pengendalian SDM-nya. Ya. Tadi sudah kita bahas yang ini. Nah, kita masuk ke pengendalian penerimaan kas. Yaitu, kas itu apa sih? Kas itu kan secara harfiah kan uang tunai kan. Terdiri dari uang tunai kan tuh ada banyak macamnya kan. Ada uang logam, uang kertas, cek. Ceknya apa sih? Cek ini kan bentuk bentuk bukti kalau kita punya uang tunai yang dikeluarkan oleh bank, terus uang di tangan, ya kan? Kalian misalnya punya uang di dompet gitu ya, 100.000, nah itu namanya uang di tangan, atau uang yang disimpan di bank, gitu ya.
atau money orders. Money orders itu apa? Misalnya kalau kalian butuh uang, gitu ya, ada misalnya karena disimpan di bank atau disimpan di koperasi atau disimpan di orang lain atau disimpan di orang tua, misalnya, kalian bisa mengordernya atau memintanya. Itu namanya money order. Jadi kas itu adalah bisa berupa uang logam, uang kertas, cek, uang di tangan, atau uang yang disimpan di bank, atau money orders. Kalau kalian misalnya pengen jajan gitu ya, minta ke orang tua, nah itu namanya money orders. Gitu ya. Nah, kemudian penerimaan kas bisa berasal dari mana saja sih di sini kan? Bisa dari penjualan tunai, ya kan? Kalau kalian menjual produk, ya kan, berasal dari penjualan produk tunai, penagihan piutang dari konsumen, kemudian penerimaan bunga, sewa, dan dividen. Kalau kalian menyimpan atau menabung uang di bank kan, kalian pasti dapat bunga kan, tiap bulannya atau tiap tahunnya. Terus dari sewa, misalnya kalian punya kos-kosan, gitu ya, atau menyewakan mobil, motor. Kemudian dividen. Dividen itu apa? Dividen itu adalah imbal hasil jika kalian memiliki saham atau keuntungan yang diperoleh dari kalian memiliki saham suatu perusahaan. Terus investasi pemilik. Ya, jadi kalau kalian punya usaha terus investasi, itu juga bisa berupa penerimaan kas untuk perusahaan tersebut. Pinjaman bank atau kredit, ini juga bisa berupa penerimaan kas. Atau hasil penjualan dari aset tidak lancar. Contoh aset tidak lancar itu apa sih? Ini kan aset tetap kan? Atau plan aset. Contoh dari aset tetap apa? Masih ingat aset tetap? Contohnya apa? Piutang, Kalau itu aset alat lancar, kalau bermodal. piutang. Oh iya, tanah, gedung yang itu kan. Oh, gedung, kendaraan. Baru kemarin kita bahas. Ya kan, mesin. Nah, menjual ini. Nah, kalau aset lancar, piutang. Aset lancar ini piutang. Ini aset lancar. Ini kan sebutnya tidak lancar, berarti aset tetap atau plan aset. Nah, di sini penerimaan secara langsung. Jadi bedakan mana orang yang menerima di sini kan ada ring yang menerima uang, mana orang yang melakukan recording atau pencatatan uangnya. Nah, di sini ring upsell count cash. Jadi ada orang yang menjual, kemudian mengirimkan uang kasnya ke kasir, kemudian kasir count cash atau menghitung uang kasnya atau uang tunainya, lalu prepare deposit slip. Nah, terus kemudian mempersiapkan laporan pencatatan uang tunai tersebut. Nah, kemudian uang tunai tersebut send cash and deposit slip. Nah, mengirimkan uang tunai tersebut ke bank. Nah, jadi ada pekerja yang bertanggung jawab untuk menerima dan menghitung uang tunai, lalu melaporkan penghitungan uang tunai tersebut dan mengirim uang tersebut ke bank. Nah, ini untuk orang yang melakukan pencatatan uang tunainya. Akan tetapi ada juga seorang supervisor atau orang yang misalnya remove log cash register tab. Nah, jadi yang menghitung pencatatan akuntansinya. Lalu send cash register tab. Nah, ke orang bagian accounting department. Jadi di dalam perusahaan tuh bedakan staf keuangan dengan staf accounting. Ya. Nah, staf keuangan
berfungsi untuk misalnya menagih piutang, mencatat piutang, menjual barang, menerima uang tunai. Jadi staf keuangan berfungsi untuk penerimaan uang tunai. Jadi uang masuk tugasnya adalah di bagian staf keuangan. Kalau tugasnya uang keluar, misalnya beli beli peralatan buat kantor, terus bayar gaji, kemudian membeli peralatan, membeli mesin dan lain-lain, itu kan adanya pengeluaran uang, ya kan? Nah, di sini dibedakan mana staf yang bertugas untuk menarik uang, mana staf yang bertugas untuk mengeluarkan uang. Nah, jadi ada staf keuangan dan staf accounting. Tugasnya beda. Yang satu adalah bertanggung jawab untuk penerimaan perusahaan, yang selanjutnya adalah bertanggung jawab untuk pengeluaran perusahaan. Jadi bedanya staf finance dengan staf accounting gitu ya. Kalau staf finance bertanggung jawab untuk penerimaan kas suatu perusahaan, kalau staf accounting bertanggung jawab untuk pengeluaran kas suatu perusahaan, gitu ya. Bakso, Oke. Pak, bakso. Itu depan rumah ya, ada tukang bakso tiap jam 9 tuh pasti ada. Biasanya saya suka beli, tapi sekarang saya lagi ngajar, jadi enggak lah. Oke. Nah, ini kan pengendalian penerimaan kas, yaitu penerimaan melalui kotak pos atau surat. Nah, biasanya tuh harus dibuka oleh 2 orang. Daftar yang disiapkan dan setiap cek yang disahkan. Nah, jadi membuka bukti pembayaran berupa cek, berupa biljet, berupa giro, misalnya, itu tuh nggak boleh oleh 1 orang. Ya. Minimal harus dibuka oleh 2 orang, ya, supaya tidak terjadi indikasi kecurangan di sana. Kemudian kopi daftar bersamaan dengan cek dan pesanan pembayaran dikirim ke kasir departemen misalnya. Kemudian kasir menambahkan cek ke penerimaan langsung, menyiapkan laporan penerimaan kas harian dan melakukan deposit bank harian. Kemudian kopi daftar dikirim ke bendahara kantor untuk dibandingkan dengan total yang ditunjukkan dalam laporan kas harian. Ya. Nah, di sini ada pertanyaan untuk pilihan ganda, soal pilihan ganda dan tidak UAS. Contohnya di sini. Mengizinkan hanya 1 orang yang ditugaskan untuk menangani penerimaan kas merupakan aplikasi prinsip apa? Ini adalah penentuan tanggung jawab. Jadi kan prinsip-prinsip pengendalian internal kas kan sudah kita bahas. Nah, umumnya pengendalian internal atas pengeluaran lebih efektif saat perusahaan membayar menggunakan cek daripada tunai. Nah, biasanya perusahaan tuh membayar tuh biasanya tuh tidak dengan tunai ya. Biasanya itu menggunakan cek. Misal contoh di sini, menggunakan voucher. Biasanya kan kalau kalian sudah bekerja gitu ya, misalnya beli bensin misalnya. Nah, perusahaan tuh ke kalian sebagai pekerja tidak memberikan uang tunai. Takutnya apa? Takutnya disalahgunakan. Disuruh beli bensin 10 liter misalnya, yang diberikan cuma 8 liter, gitu. 2 liternya kalian belikan rokok. Gitu. Takutnya seperti itu kalau perusahaan, kalau memberikan uang tunai kepada pekerjanya. Makanya misalnya diberilah voucher, misalnya voucher bensin sebanyak 10 liter. Jadi kalian ke SPBU tuh menggunakan voucher itu. Voucher bensin 10 liter. Jadi kalian nggak bisa nggak bisa fraud atau melakukan kecurangan di situ. Dikarenakan bentuknya bukan uang tunai. Kemudian dana kas kecil atau petty cash. Nah, biasanya perusahaan itu di dalam
struktur modal kerjanya itu atau struktur operasionalnya itu menganggarkan dana kas kecil untuk apa sih? Misalnya kalian ya, kalau pergi misalnya ke mana? Ke Indomaret, pasti kan kalian harus punya uang kecil kan buat untuk apa? Untuk bayar parkir misalnya. Atau untuk ke toilet, sekarang kan ke toilet juga bayar kan. Nah, perusahaan juga sama, menganggarkan dana kas kecil untuk keperluan-keperluan di luar operasional. Misalnya apa? Misalnya ada dana yang disediakan oleh perusahaan untuk proposal yang diajukan oleh ormas tertentu atau LSM tertentu, atau misalnya kalaupun ingin nyumbang ya kan perusahaan untuk Rp1.000 Rp2.000 itu kan perlu anggaran khusus kan kalau di dalam pelaporan keuangan. Nah, biasanya di situ dianggarkan dalam dana kas kecil. Atau misalnya kalau di birokrasi, misalnya di seorang wali kota atau menteri gitu kan, kalau ada kunjungan kerja gitu kan suka bagi-bagi amplop gitu ya, itu namanya dana kas kecil atau petty cash gitu ya, untuk kegiatan penunjang operasional, ya, penunjang ya. Nah, kita lanjut saja ke pertanyaan review. Menggunakan cek bernomor dalam pengeluaran kas merupakan aplikasi prinsip apa? Sini adalah prosedur dan dokumentasi. Nah, sistem voucher itu gimana sih? Gitu kan? Tadi kan kita membahas dalam pengendalian pengeluaran kas tuh ada yang namanya pengendalian menggunakan sistem voucher di sini. Nah, sistem voucher yaitu jaringan persetujuan oleh individu yang diotorisasi untuk meyakinkan seluruh pengeluaran dengan cek secara layak. Voucher adalah formulir persetujuan yang disiapkan pengeluaran. Nah, jadi pengeluaran apapun bentuknya adalah voucher. Contohnya beli bensin tadi, terus voucher makan misalnya. Kalau kalian punya karyawan yang tugasnya adalah mengirimkan barang misalnya kan, kalau nggak pakai voucher kan misalnya makan dianggarkan makan 100.000 misalnya, tapi kalian hanya makannya mie instan gitu yang hanya 10.000. Nah itu kan rentan terjadi kecurangan gitu. Nah tapi kan kalau sistemnya voucher makan gitu kan, kalian pasti pernah dapat voucher makan kan, ya dapat voucher makan 100.000. Jadi kalian makan ya seharga voucher yang sudah diberikan tersebut. Nah itu juga salah satu cara pengendalian pengeluaran kas dengan sistem voucher. Kita bahas yang petty cash atau pengendalian dana kas kecil, digunakan untuk membayar dalam jumlah yang kecil. Contoh apa? Kayak parkir tadi kan, terus ke toilet, gitu kan. Ini kan pasti perlu anggaran-anggaran seperti ini kan. Nah, meliputi pembentukan dana, melakukan pembayaran dari dana, lalu pengisian kembalian dana. Ini adalah pembentuk pencatatan laporan petty cash di dalam laporan keuangan. Nanti kita bahas gimana sih pelaporan atau pencatatan petty cash di dalam laporan keuangan. Nah, di sini sebelum kita lanjut ke ilustrasi, ada yang tanyakan dulu nggak terkait pengendalian pengeluaran kas? Kita bahas di sini. Jika Light Company memutuskan untuk membentuk dana sebesar $100 pada tanggal 1 Maret, ayat jurnalnya gimana sih? Nah, $100 ini adalah kas kecil, gitu ya. Jadi kalau kalian ingin liburan gitu ya, menganggarkan $100 atau 100.000 gitu ya untuk bukan juga ya, untuk ke toilet, untuk parkir dan lain-lain, adalah 100.000 yang diambil dari kas. Gitu. Di debit adalah kas kecil, di kredit adalah kas. Nah, asumsi pada 15 Maret, pemegang kas kecil, atau bendaharanya ya, pemegang kas kecil tuh, Light meminta cek sebesar $87. Dana terdiri dari $13 uang tunai, dan kas kecil untuk benda pos, misalnya di sini untuk biaya pengirimannya, gitu ya, sebesar $44, ongkos kirim sebesar $38,
dan beban lain-lain sebesar $5. Maka ayat jurnal umum untuk mencatat cek ini gimana? Gitu ya. Di debit sebagai beban benda pos, misalnya di sini kan harus ada amplopnya, ya kan? Terus juga harus ada apa namanya, kalau harus dipak atau di packing harus ada bubble-nya atau packingnya, gitu ya. Ini kan beban benda pos seperti itu. Terus ongkirnya berapa nih? Gitu ya. Ongkirnya berapa? Misalnya kalau kalian ingin mengirim kan ada biaya ongkirnya kan. Terus beban lain-lain. Contohnya tuh pas kalian ingin mengirim itu misalnya harus bayar parkirnya, gitu ya. Atau harus beli materainya dan lain-lain. Nah, totalnya adalah 44, 38, dan $5. Totalnya adalah 87. Dan di kreditnya adalah kas sebesar $87. Jadi untuk membayar apa namanya, akun ini ditarik dari kas. Nah, lalu ada lanjutannya. Kadang-kadang perusahaan perlu untuk menentukan apakah perusahaan kekurangan atau kelebihan dana. Asumsi pemegang kas kecil hanya memakai uang tunai sebesar $12. Nah, di sini kan Red mengasumsikan pemakaian dana adalah $13 kan. Akan tetapi pada kenyataannya Red hanya memakai $12. Jadi kan ada selisih $1 kan. Nah, beserta buktinya. Permintaan pengeluaran dibuat tetapi berjumlah $88 dan Red akan membuat jurnal sebagai berikut. Nah, tadi kan ada kesalahan pencatatan, gitu kan? Yang di sini yang uang tunai ya, yang di sini $13, padahal yang terpakai adalah $12. Jadi ada pencatatan kelebihan pengeluaran kas, ada tambahannya di sini sebesar $1. Maka dicatat sebanyak di kreditnya sebagai kas adalah $88. Nah, itu terkait ilustrasi pengendalian pengeluaran kas melalui petty cash. Sebelum kita masuk ke fitur pengendalian penggunaan bank, ada yang ditanyakan dulu nggak? Oke, kita lanjut di sini. Kontribusi atas pengendalian internal yang baik atas kas, yaitu meminimalkan jumlah uang di tangan. Nah, jadi meminimalkan uang kas yang ada di tangan atau uang tunai yang kita miliki, yang ada di dompet, nah istilah ini ya. Lalu menciptakan pencatatan berganda atas transaksi bank. Jadi kalian membuat dokumentasi secara double gitu ya. Jadi mencatatnya 2 kali. Makanya kan kalau kalian belanja ke supermarket atau kemana, biasanya kan ada 3 rangkap kan. Yang warna hitam, yang warna putih, yang warna pink, ya kan, yang warna abu-abu biasanya tuh. Ada 3 rangkap. Untuk double, untuk mencocokkan nanti di akhir. Lalu rekonsiliasi bank. Apa nih rekonsiliasi bank? Nah, kalau misalnya terjadi perbedaan antara pencatatan yang dilakukan perusahaan dan pencatatan yang dilakukan oleh bank. Nah, kalau terjadi perbedaan gitu, biasanya dilakukan rekonsiliasi. Mana nih yang salah? Mana nih yang tidak benar pihak bank atau pihak perusahaan? Nah, biasanya dilakukan rekonsiliasi. Nah, di sini adalah salah satu contoh deposit tiket atau cek yang atau apa ya namanya? Bukan apa ya? Bukti kalau kalian menabung di bank atau transfer ke bank, ya kan? Kalau sekarang kan sistemnya transfer kan, gampang gitu ya. Tapi kalau kalian mau menabung ke banknya dalam uang tunai atau jumlah atau bentuknya adalah tunai, cash, gitu ya. Gimana sih? Pasti kan kalian oleh Sapam biasanya kan disuruh untuk ke bagian deposit tiket atau di pencatatan bukti transfer gitu ya. Nah, di sini contohnya di sini. Right Company ini adalah perusahaannya, ini adalah alamatnya, ini adalah tanggal transaksinya, ini adalah nama bank yang ditunjuk oleh Right Company untuk menabung uangnya.
Ini adalah total transaksi atau jumlah tabungan yang disetorkan oleh Light. Totalnya adalah ini. Lalu kemudian net depositnya ini. Ya, saya contoh di sini nih. Ini adalah nomor transaksinya. Ini adalah nomor transaksinya. Kemudian ini adalah jumlahnya. Nah, kalau di bentuknya US dollar, dibedakan antara bentuknya dolar dan bentuknya sen. Nah, di sini adalah $175.40, $292.60. Lalu tanggal transaksi ke 1, 2, 3, 4, 5, ya, dicatat semuanya, lalu total transaksinya adalah ini. Oke. Nah, ini kalau menulis cek gimana? Perintah tertulis ditanda tangan oleh penabung yang memerintahkan bank untuk membayar sejumlah uang tertentu yang tertera di cek. Dan di sini ada pembuat ceknya, penerimanya adalah ini. Nah, penerimanya itu ditulis oleh si pembuat cek. Lalu si pembayarnya siapa? Si pembayarnya adalah bank yang ditunjuk oleh si pembuat cek untuk membayar si penerima. Ya. Nah, ini adalah contoh laporan debit dan kredit di dalam laporan keuangan bank. Di sini ada debit, memorandum pembebanan jasa bank, dana tidak mencukupi. Terus ada juga kredit, memorandum penagihan wesel tagih, bunga yang diperoleh. Ya. Jadi nanti kalau kalian nabung di Bank BRI kan suka dapat buku tabungan kan. Nah, di situ kan tertera jelas berapa jumlah uang yang kalian setorkan dan berapa jumlah uang yang kalian pakai. Dan di sini disebutnya adalah debit memorandum dan kredit memorandum. Gitu ya. Berapa yang kalian setorkan ke bank dan berapa yang kalian keluarkan. Nah, di dalam buku tabungan tersebut transaksinya tercatat jelas. Pertanyaan review di sini. Fitur pengendalian akun bank tidak termasuk ke dalam apa? Di sini adalah memiliki auditor bank untuk memverifikasi kebenaran saldo bank terbuku. Nah, sebelum kita masuk ke rekonsiliasi bank, rekonsiliasi akun bank, yang ditanyakan. Nah, di sini rekonsiliasi. Apa? Ada yang tanyakan? Gimana? Ada nggak? Tanyakan sebelum kita masuk ke rekonsiliasi bank. Nah, oke. Rekonsiliasi akun bank adalah rekonsiliasi saldo per buku dan saldo per bank untuk menyesuaikan atau mengoreksi saldo kas. Nah, item rekonsiliasi yang pertama adalah setoran dalam perjalanan atau deposit in transit, lalu cek beredar atau outstanding check, lalu kesalahan bank, lalu catatan bank. Nah, kita bahas satu persatu. Di sini prosedur rekonsiliasi, jadi pencatatan di bank dan pencatatan di buku perusahaan atau di laporan keuangan perusahaan disesuaikan ke dari saldo kas disesuaikan ke saldo buku dan saldo bank. Lalu setoran dalam perjalanan atau deposit in transit. Nah, biasanya kan kalau kalian menyetorkan uang ke bank atau mentransfer uang ke bank, biasanya kan nggak langsung diterima kan oleh bank tersebut. Biasanya bank bilang gini, dana yang ditransferkan minimal 1 kali 24 jam ya, gitu ya. Atau misalnya 2 kali 24 jam ya. Jadi tidak seketika uang tersebut diterima. Makanya disebutnya deposit in transit. Kemudian cek beredar, kesalahan bank. Nah, kalau di dalam laporan keuangan perusahaan itu penagihan oleh bank, cek kosong atau NSF, cek dan beban bank, kesalahan perusahaan. Dia selalu benar. Jadi disesuaikan gitu ya, jumlah saldo yang masih dalam perjalanan, kemudian tagihan yang dikeluarkan oleh bank disamakan gitu antara laporan keuangan di perusahaan dengan laporan keuangan yang ada di bank. Itu namanya rekonsiliasi. Jika terjadi kesalahan, entah itu di bank, entah itu di perusahaan, nanti kelihatan di sini.
Kesalahan pencatatannya di mana? Nah, yang benarnya di mana? Dikatakan benar jika saldo yang ada yang tertulis di laporan bank dengan laporan perusahaan itu sama, gitu ya. Berarti saldonya udah benar. Tapi kalau tidak sama, berarti ada kesalahan di dalam pencatatan. Makanya diperlukan rekonsiliasi. Oke. Contohnya di sini, dalam ilustrasi. Laporan bank, Light Company, ilustrasi 712 menunjukkan saldo per bank. Misalnya, perusahaan mempunyai saldo di bank menunjukkan 15.907,45 dolar pada tanggal 30 April 2011. Pada tanggal ini, saldo per buku adalah 11.589,45 dolar. Nah, menggunakan 4 langkah rekonsiliasi Light menentukan item rekonsiliasi sebagai berikut. Nah, ada contohnya nih. Yang pertama, deposit in transit. 30 April deposit received by bank on May 1 atau pada tanggal 1. Jadi yang belum diterima oleh bank akan tetapi sudah ditransferkan atau sudah dikirim adalah sebesar 2.201,40 dolar. Kemudian outstanding check di sini nomor 453 sebesar 3.000 dolar, nomor 457 sebesar 1.401,30 dolar, nomor 460 sebesar 1.502,70 dolar. Nah, totalnya adalah 5.904 dolar. Ini outstanding check gitu ya, yang bisa dipergunakan ya. Lalu error, ada kesalahan pencatatan ceknya. Di sini adalah Light buat cek nomor 443, Light, perusahaan Light menulis cek nomor 443 sebesar 1.226 dolar dan bank correctly paid that amount. Akan tetapi bank mengkoreksi bahwa jumlah pembayarannya itu bukan segini, yaitu mencatat sebanyak 1.262 dolar. Jadi bukan 1.226. Jadi kebalik gitu ya. Nah, jadi kan ada selisih kan? Sebesar 36 dolar. Dari mana? Yang dicatat bank kan 1.262 dolar kan? Akan tetapi yang dicatat oleh Light sebagai perusahaan adalah 1.226. Ya kan? Maka di sini ada selisih kan sebesar 36 dolar kan, ini kan. Nah, ini koreksinya. Jadi ada kesalahan pencatatan di sini kan. Nah, kalau kesalahan pencatatan di sini boleh dikoreksi gitu ya. Nah, kemudian bank memoranda misalnya mencatat nih, oh ada kalau debit itu pemasukan gitu ya, kalau kredit itu pengeluaran. Jadi kalau debit ada uang yang masuk ke tabungan kita, kalau kredit ada uang yang keluar dari tabungan kita. Nah, di sini bank memoranda itu maksudnya transaksi gitu, riwayat transaksi bank memoranda, riwayat transaksi. Okay. Masuk debit NSF check dari JR Baron sebesar 425,6 dolar. Tulis di sini. Lalu masuk juga uang sebagai charge of printing company check. Nah, sini juga masuk 30 dolar. Lalu ada kreditnya nih, yaitu collection of not receivable, yaitu tagihan berupa biaya penagihan piutang sebesar 1.000 dolar. Kemarin kan kita membahas tentang penagihan piutang kan. Plus interest earned atau ditambah penghasilan bunga sebesar 50 dolar dikurangi, less itu kan dikurangi bank collection sebesar 15 dolar. Collection fee gitu ya. Dikurangi kalau di sini biaya administrasi gitu lah. Tiap bulan kan kalian dipotong biaya kartu, biaya buku tabungan dan lain-lain. Itu adalah collection fee-nya bank sebesar 15 dolar. Maka total yang diperoleh adalah 1.035
dolar. Dari mana 1035 dolar? Ini kan. Collection not receivable for 1000 dolar. Ini kan. Dapat 1000 dolar. Lalu plus interest earned 50 dolar. Berarti ditambahkan. Jadi dapatnya 1050 dolar. Kemudian less dikurangi bank collection fee 15 dolar. Ya kan? Berarti kalau dikurang, kalau ini ditambah, ini dikurang, di masalahnya adalah 1035 dolar. Ini ya. Gitu. Di dalam bank memoranda atau riwayat transaksi bank. Gitu ya. Nah, lalu menyiapkan rekonsiliasi bank pada tanggal 30 April. Nah, di sini saldo kas menurut laporan bank. Tadi kan di soal di sini disebutkan adalah 15.907,45 ini kan. Tulis di sini 15.907,45 ditambah setoran dalam perjalanan atau deposit in transit. Jadi sudah distorkan tapi belum diterima. Nah, jumlahnya berapa? 2.201,40. Sini kan. Tulis lagi. Lalu dikurangi cek beredar. Nah, di sini cek beredar yang mana? Yang ini kan. Outstanding check gitu ya. Jadi perusahaan mengeluarkan cek untuk berbagai keperluan di sini kan. Totalnya adalah 5.904 dolar. Tulis lagi di sini. Dalam kurung berarti pengurangan. Jadi 15.907,45 ditambah 2.201,40 dikurang cek beredar 5.904 dolar, hasilnya adalah 12.204,85 dolar. Akan tetapi saldo kas menurut laporan keuangan perusahaan atau buku, kali ini kan berdasarkan laporan bank, kalau ini menurut buku kan, ternyata di buku perusahaan dicatat saldo menurut buku adalah 11.589,45. Nah, ini kan menurut bukunya ini di dalam soal. Ternyata di bank adalah segini. Nah, lalu ditambah kesalahan pencatatan cek nomor 443. Nah, di sini kan ada kesalahan pencatatan. Di sini kan sudah ditulis tadi. Nah, yang ini. Yang harusnya 1.262 ditulis hanya 1.226. Kan? Selisihnya berapa? Di sini kan selisihnya sudah dihitungkan tadi adalah 36 dolar. Ini kan. Pindahkan ke sini. Kemudian penagihan wesel tagih plus bunga dikurangi fee. Ini kan. Penagihan uang weselnya berapa? Di sini kan collection not receivable. Di sini kan not receivable itu kan piutang wesel kan sebesar 1.000 yang ini kan. Kita hapus dulu biar lebih jelas. Nah, ini kan piutang ini kan 1.000. Ini 1.000. Terus plus interest earned atau bunga adalah 50 dolar. Di sini kan. Plus bunganya 50. Dikurang collection fee-nya. Di sini berapa? 15. Di sini juga 15. Jadi 1.000 ditambah 50. Dikurang 15 hasilnya 1.035 dolar. Kemudian dikurangi cek kosong beban jasa bank. Nah, di mana nih beban jasa banknya? Ini kan. Nah, kita hapus dulu. Nah, ini dia cek yang ini 425 ya. Dikurangi ini 425,60 ya. Terus kemudian beban jasa bank. Jasa banknya yang mana? Ini kan charge of printing company check misalnya 30 dolar. Maka saldo kas disesuaikan menurut buku adalah 12.204,85. Sama kan? Berarti saldonya benar setelah dilakukan rekonsiliasi. Kalau misalnya saldo bank dengan saldo di laporan keuangan atau buku perusahaan berbeda, berarti salah pencatatan, diperlukan
rekonsiliasi. Ya. Nah, kemudian setelah melakukan rekonsiliasi tersebut perlu pencatatan ke dalam jurnal. Nah, perusahaan mencatat setiap item rekonsiliasi yang digunakan untuk menentukan saldo kas yang disesuaikan menurut buku. Nah, penagihan wesel tagih, asumsi bunga sebesar $50 belum diakui dan biaya penagihan dibebankan sebagai beban lain-lain. Jurnalnya gimana? Ya kan kas atau penerimaan tadi kan 1035 ini kan. Nah, tulis di sini beban lain-lainnya $15 ini kan. Atau kalau di soal yang ini $15 ya. Nah, ini. Kemudian wesel tagihnya 1000, pendapatan bunganya $50. Ini kan. Nah, $50-nya yang ini. Oke. Maka ditotalkan tetap saldo debit sama dengan saldo kredit. Kalau dijumlahkan ini ya, totalnya sama-sama 1050. Ya. Kemudian bagaimana menulis jurnal kesalahan buku penulisannya di jurnal. Jurnal pengeluaran kas menunjukkan bahwa cek nomor 443 untuk Mayan Andrea Company pemasok jurnal koreksi adalah kas $36, hutang usaha di debit, hutang usaha di debit, kas di $6, tadinya 1262 kan, yang benernya yang ini kan, tapi dicatat oleh buku perusahaan adalah 1226, kan ada selisih $36 kan. Nah, selisih ini yang dicatat di dalam koreksi bank, di dalam koreksi jurnal. Nah, kemudian penulisan cek kosongnya gimana? Nah, cek kosong NSF seperti yang dijelaskan sebelumnya, NSF mengecek menjadi piutang usaha penabung. Jurnalnya gimana? Itu piutang usaha 425,6 di debit, di kredit itu sebagai kas. Ini kan 425,6-nya. Kita hapus dulu biar lebih jelas. Nah, ini kan 425,6. Nah, kemudian pencatatan jurnal beban jasa banknya gimana? Di sini pencatatan cek penabung dan jasa bank lainnya sebagai beban lainnya, yaitu ayat jurnalnya beban lain-lain $30 di debit, di kreditnya sebagai kas. $30-nya yang mana? $30-nya yang ini, beban jasa bank. Nah, sampai sini ada yang tanyakan nggak teman-teman terkait pengendalian fitur pengendalian penggunaan bank. Jadi ini adalah salah satu fitur pengendalian apabila untuk menghindari kesalahan atau kecurangan atau fraud. Jadi ada pertanyaan review nih. Item rekonsiliasi dalam rekonsiliasi bank yang akan mengendalikan jurnal penghasilan bagi perusahaan adalah yaitu beban jasa bank. Materinya sudah habis, teman-teman. Ada yang ditanyakan nggak terkait fraud, pengendalian internal dan kas? Ditanyakan, teman-teman? Suara saya masih jelas? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Ini adalah materi terakhir ya. Jadi silahkan kerjakan tugasnya yang ada di Adlink. Nah, untuk absensi nanti ketua kelas kirimkan ke saya siapa yang hadir. Dan untuk kelas yang tidak bisa ikut, nanti saya cek kehadirannya melalui tugas yang sudah saya kirimkan di Adlink ya. Jadi yang mengirimkan tugas itu yang saya absen. Jadi ya. Nah, karena sifatnya ini sunnah kan tugasnya kan. Jadi kan kalau untuk manajemen maksimal kan hanya 5 tugas kan yang dikerjakan. Jadi untuk yang hadir untuk tugas yang di Adlink yang sesi 14 boleh dikerjakan, boleh tidak. Ya. Tapi yang tidak
yang tidak hadir di dalam sesi perkuliahan ke-14 hari ini. Nah, untuk absensinya, lihat dari tugas yang ada di Edlink, gitu ya, yang mengirimkan. Kalau yang mengirimkan berarti saya anggap masuk. Nah, untuk yang masuk sekarang, saya minta masing-masing ketua kelas kirim absensinya untuk saya absen, dan untuk tugas yang di Edlink silahkan kerjakan, atau tidak dikerjakan pun tidak apa-apa. Jadi sifatnya sunnah untuk yang hadir kuliah sesi 14. Nah, tapi sifatnya wajib untuk yang tidak hadir perkuliahan sesi 14 gitu ya. Dan absensinya akan saya lihat di mahasiswa yang mengirimkan tugas Edlink. Gitu ya. Jelas nggak teman-teman? Bapak mau tanya Ya, boleh? boleh. Kemarin yang tugas Edli yang kemarin tuh yang sesi 13 sama 14 tuh yang jadiin satu yang deadline-nya kemarin, itu kan Mm-mm. setelah tuh Pak, jadi gak kekirim tuh, gak ngirimin gitu. Itu gimana Pak solusinya? Yang mana? Ngirim Yang tugas yang mana? Yang yang Edlink yang kemarin yang deadline-nya kemarin Pak. yang kelas apa? Kelas C. Kelas C. Dulu MN mana ya? Saya kebanyakan kelas jadi agak bingung nih. Mana MN 23? Mana? Kok nggak ada? Yang deadline-nya kemarin Pak, hari Minggu kemarin terakhir. Oh iya, Jam ini ya. Yang ini. Yang ini bukan. Ini 13. Ini ya yang di 13 itu Pak yang kemarin terakhir. Itu kan saya nggak ngerjain itu tuh, nggak. Nah itu tuh. Heeh. Nah itu gimana tuh Pak? Kita kirim lagi gimana Pak? Karena kemarin emang lagi bentrok sama kerjaan gitu. Oh, baik. Ya udah. Saya perpanjang sampai besok. Ada lagi? Mungkin itu aja sih Pak. Oke. Terima kasih Pak. Yuk. Ada lagi yang mau di ini? Coba kita lihat sesi pembelajaran 14. Ini tuh bukan tugas 15 ya. Tugas 14. Saya salah tulis. Oke. Jika tidak ada pertanyaan, sebelum kita akhiri, jelas nggak Bapak? untuk apa? Ada lagi? Izin bertanya, kan kemarin tuh ada kuis akuntansi yang deadline-nya tuh jam 1 malam ya Pak? Jam 1 malam. Iya, Kelas apa? kelas F. Kelas F. Bentar, coba saya lihat. Kelas mana F? E, C, D. Oh ini dia. MN 22F. Iya Pak, itu tuh ada sebagian kelas F yang tidak mengerjakan karena alasannya capek abis ospekan. Terus kalau saya sendiri itu pulang kampung, jadi saya tuh lupa soalnya tulisan di deadline-nya tuh besok. Saya nggak lihat jamnya, itu gimana Pak susulannya? Atau boleh dibuka lagi gitu Pak? Kuis 13 bukan? Yang 13, sesi 13 atau yang mana? Bentar. Yang kuis 14? Oh, yang ini. Ya, Iya. udah saya buka sampai besok. Ada lagi? Makasih Pak. Ya, ada lagi? Ada Pak, Makasih. kelas H Pak. Apalagi kelas H? Ada yang belum Pak, itu sama kuis 14. Yang H, mana yang H ya? ENH, ini dia. Kuis yang 14. Iya Pak. Ya udah, saya ini sampai besok. Ada lagi? Itu Pak, maaf yang MN23D juga karena jamnya jam 1 malam, jadi ada beberapa yang belum mengerjakan Pak. Yang D.
Iya, maaf Pak. 23D. Ini sesi berapa? Sama juga. Sama juga Pak, itu jam 1 malam. Itu sesi 14 nih. Oke. Tugas yang kuis. Yang kuis Pak. Kalau tugas kayak emang masih lama. Udah, saya ini. Ada lagi? Ya, makasih Pak. Ya, Pak, mau izin bertanya, boleh. Apa? kalau hari Sabtu kan kelas A tuh masuk ya Pak ya? Itu teh jadi atau enggak Pak? Jadi hari Sabtu. Jadi kelas A, E, F, dan H hari Sabtu nanti masuk secara offline atau onsite di kampus. Kalau kelas A dan kelas E di ruang B3B, untuk kelas F dan H di ruang B3D jam 8. Maaf juga ya Pak, bagi yang ada ospek organisasi yaitu PTB, gimana Pak? Soalnya kan PTB itu direkomendasikan kalau anak beasiswa itu wajib ya Pak dari wareknya, gimana Pak? Terima kasih. Nanti saya pikirin deh untuk tugas yang nggak bisa hadir. Tapi usahain hadir aja dulu. Nanti untuk yang nggak bisa hadir, nanti saya beritahu nanti hari Sabtu. Baik Pak, terima kasih. Ya, ada lagi? Jadi sekarang kita pertemuan terakhir ya, entah secara online ya semuanya ya. Jadi yang tadinya kelasnya kelas online pun ini adalah pertemuan terakhir di Sabtu sekarang nanti kita hadir secara offline untuk terakhir kali ya. Kalau untuk yang tadinya offline ya tetap offline itu hari Minggu. Apa? Itu juga dari teman-teman tuh kemarin kan masih ada kendala yang tadi kan ya kalau saya punya ini ya yang apa esai. Nah dari teman-teman juga ada yang sebagian yang telat deadline Pak, yang kuis 13 itu masih bisa di ini nggak Pak? Kira-kira masih bisa nyusul nggak? Yang mana kelas apa? Nah kuis 13 Kelas yang N. MN2 Yang C. ya. MN 23C yang 13. Ya, kuis 13 itu kalau nggak salah jadwalnya barengan sama ini sih, sama yang tadi saya bilang Pak. Udah saya ubah buat jadi besok. Ada lagi? Mungkin itu aja sih ya Pak. Terima kasih ya Pak. Yuk. Oke, jadi kalau tidak ditanyakan, sampai ketemu di hari Sabtu untuk kelas reguler ya, yang tadinya online. Dan yang tidak bisa hadir, nanti saya pikirkan tugas apa penggantinya. Gitu. Dan untuk yang kelas hari Minggu, kita masuk offline seperti biasa. Saya juga mohon maaf untuk kelas offline, 3 kali ya. Jadi 3 kali saya berhalangan hadir diganti secara online karena kan memang saya ada keperluan mendadak juga gitu ya. Jadi nggak bisa dihindari. Dan untuk yang online juga saya mohon maaf jadinya malam yang biasanya pagi gitu ya. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, nggak kerasa ya udah 2 jam. Kalau pengakun tuh waktu tuh terasa cepat ya. Oke, kalau nggak ditanyakan, sampai ketemu teman-teman semua di hari Sabtu dan hari Minggu. Jadi jangan lupa untuk kelas yang berhalangan hadir, tugas adlingnya dikerjakan dan saya akan nilai berdasarkan yang mengerjakan. Dan bagi mahasiswa yang hadir di perkuliahan ini, tugas adling sesi 14-nya silahkan dikerjakan, boleh dikerjakan, boleh tidak. Jadi tidak terjadi masalah, dan absensinya saya tunggu setelah perkuliahan selesai. Gitu ya, teman-teman. Baik, Oke. Baik, Pak. Semuanya di hari Sabtu dan Minggu. Saya akhiri. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.